Islam sekalipun, kalau dia beriman. Kenapa? Rumah tangga untuk jangka panjang. So itu Islam tidak membolehkan kawin campuran dengan lain agama. Walaupun ada ayat yang mengatakan boleh kawin dengan ahlul kitab, tapi sebagian mufassir menjelaskan bolehnya kawin dengan ahlul kitab itu dalam kondisi darurat. Dalam kondisi normal tidak bisa. Kenapa? Kalau sudah berlainan agama, akan terjadi kerancuan rumah tangga untuk jangka panjang. Bagaimana membina dalam keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana nasib anak-anak nanti? Kadang-kadang ada keluarga, kami sih keluarga modern. Anak-anak kami berikan kebebasan untuk milih agama apa saja. Bapaknya Islam, istrinya Kristen, anaknya ada yang Hindu, Buddha. Bagus nih, keluarga pecel namanya. Bagaimana keluarga modern bisa seperti itu? Padahal seorang suami bertanggung jawab di hadapan Allah. Dia akan ditanya tentang istrinya. Dia akan dimintakan pertanggungan jawab tentang anak-anaknya. Kalau istri kita berlainan agama, mungkin terjadi pengkaplingan. Pokoknya kalau anak perempuan ikut ibu, anak laki ikut bapak. Administrasi dunia bisa begitu, tapi akhirat, pertanggungan jawab di hadapan Allah. Bisakah kita? Sorry aja Tuhan emang janjinya begini. Saudara hadirin yang saya hormati, oleh karena itu budak legam hitam kalau beriman masih lebih baik daripada orang-orang yang tidak beriman walaupun cantik dan mempesona. Kenapa? Ini faktor agama. Ya buat 1-2 bulan bisa terwujud rumah tangga yang tentram. 2-3 tahun mungkin masih bisa bertahan, tapi sampai kapan? Sampai kapan itu akan terwujud? Pada akhirnya akan muncullah dilema yang akan sulit buat diatasi. Oleh karenanya motif agama dijadikan stres oleh Nabi. Fazfar bizatiddin taribat yadak. Pilih agama sebagai titik sentral, sebagai pilihan utama. Kalau agamanya kuat, walaupun rupanya sederhana, tapi karena nilai agamanya kuat, dia bisa menyenangkan hati suaminya. Dia bersolek untuk kepentingan suaminya. Dia taat kepada suaminya. Harta, dia anak orang kaya untuk membantu perjuangan suaminya. Tapi kalau tidak ada modal agama, rupa yang cantik bisa menyengsarakan suami. Apalagi kalau suami kere. Istrinya sudah cantik, kaya ataupun tidak kaya kadang-kadang. Udah, suaminya suruh ngempuk di rumah bininya yang kerja. Ya kalau kerja mendingan kalau dikerjain itu. Itu yang repot. Saudara hadirin yang saya hormati, dan ini bukan 1-2 kasus. Alangkah malangnya kalau sudah terkena hal seperti itu. Akhirnya seperti pengaduan sahabat kepada Rasul tadi. Mau diceraiin, cinta saya udah medok benar Rasul. Enggak diceraiin, hati saya ngebet, pegel. Si malakama akhirnya. Jadi oleh karenanya agama. Kalau dia cantik, walaupun miskin, agamanya kuat. Dia bisa memelihara kehormatan diri. Dia kaya, agamanya kuat. Hartanya disalurkan di jalan Allah. Karena itu agama jadikan pilihan utama. Dan ukuran agama itu bukan cuma jilbab loh. Ya kadang-kadang ada juga yang jilbabnya nggak pernah lepas, tapi kadang-kadang akhlaknya lebih binal dari yang kribo. Ada cuma sekedar kamuflase saja, itu pun penampilan. Sekedar penampilan saja. Cuma dari segi aurat ya memang lebih baik dan lebih utama. Dan saya kira lebih mengundang penasaran toh. Duren kalau udah dibuka kan kelihatan isinya. Emang udah begitu. Udah. Tapi kalau masih rapat, itu yang rasanya kita pengen buka. Timbul tantangan. Gue pengen tahu isinya. Rasanya juga begitu. Sama saja dengan baju. Kalau dibungkus rapat di plastik, ditaruh di etalase, adanya di toko serba ada. Tahu kita barang mahal nih.
Biar punya duit, kita mau nawar ragu-ragu, takut nggak cukup. Tapi kalau barang sudah dibuka di jalanan, diobral di pinggir jalan, murahan, 1.003 masih dicampur odol. Yang begitu sih biar nggak punya duit, kita berani banget tanya, nawar, megang lagi nyemek. Berat duit nih bang. Kenapa? Barang sudah terbuka. Jadi saudara-saudara, syukur kalau keempat-empatnya ini jodoh terkumpul dalam jodoh yang saudara cari. Sudah rupanya cantik, kaya, keturunan orang baik-baik, agamanya kuat. Nah, surga dunia tuh. Yang begitu cari. Kalau ada yang begitu, saya juga mau nambahin satu lagi. Tapi yang kumpul keempat-empatnya ini terus terang saja langka. Makhluk langka ini. Kadang-kadang cantik, kaya, keluarganya hebat, agamanya nol, akhlaknya kayak setan. Tapi yang paling celaka kalau empat-empatnya kagak ada. Rupanya jelek, melarat, bapaknya biang maling, kagak beragama lagi. Apanya yang mau dipilih? Mampus saja mendingan. Sudah nggak ada pilihan sama sekali tuh. Sudah nggak ada pilihan sama sekali. Saudara hadirin yang saya hormati, terutama adik-adik remaja. Nah, lalu apa motivasi agama dalam pembinaan ini apa? Agama ini kan memberikan contoh bahwa perempuan yang baik itu, yang kita ingin jadikan dia sebagai ideal dalam pencarian jodoh, tandanya 3. Iza ra'aitaha sarratka, kata Nabi. Kalau dipandang, dia bisa menggembirakan kamu. Kan ini yang penting buat seorang suami. Kalau saudara nanti jadi suami, punya istri yang jadi partner setia mendampingi suaminya. Kalau dilihat nggak bosenin. Kenapa? Dia berdandan untuk nyenangin hati suaminya. Nggak bosenin. Kan kadang-kadang ada bini kalau kita pulang demek aja fotonya. Ini yang bikin suami nggak betah di rumah ini kan yang begini. Adapun perempuan yang beragama, apabila dipandang oleh suaminya, dia pandai menyenangkan hati suaminya. Andai kata suaminya dalam kesulitan, dia tidak menambah beban kesulitan. Paling tidak dia bisa memberikan satu bantuan moral. Bantuan moral untuk mengurangi beban kesulitan daripada suaminya. Suami pulang dagang rugi, kata istrinya, romantika bang. Sekali-sekali lah, masa selamanya dagang mau untung. Besok siapa tahu untung lebih besar. Kan meringankan tuh. Kadang-kadang enggak, suami pulang dagang dari pasar panas, rugi. Sampai rumah bini pidato, pletar-pletor. Lu dagang rugi, emang lu laki goblok. Sudahlah di pasar rugi, di rumah digoblok-goblokin. Ini nanti kena penyakit broken home yang begini ini. Padahal kesuksesan di kantor, kesuksesan di pasar, kesuksesan di medan tugas selalu dimulai dari kesuksesan dan ketenangan dari rumah tangga. Dia berhias untuk kepentingan suaminya, tidak terlalu berlebihan. Dan suaminya pun pandai menghargai istrinya dengan kata-kata yang menimbulkan gairah dan semangat. Oleh istrinya bersorak, kamu makin cantik saja. Jangan juga kadang-kadang suami ketus. Ngelihat dasu pulang kantor, lihat suaminya, istrinya dandan rapi. Tumben lu mau bekasin apa? Mau bekasin katanya. Artinya apa ini? Pandai mengembirakan, bisa tenggang rasa, bisa berbagi rasa. Sehingga suami merasa ada tempat dia bertukar pikiran, ada tempat dia membicarakan persoalan. Dialog dalam kehidupan.